Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok akuntansi manufaktur akan membahas laporan keuangan PT Aman Sentosa per 31 Desember 2019. Membaca laporan keuangan dan menyebut total. Berikutnya dapat kita lihat data per 31 Desember 2019 sebagai berikut. Akun kas di sebelah debit sebesar 4.090.000. Piutang usaha di sebelah debit sebesar 4.300.000. Bahan baku di sebelah debit sebesar 3.599.900. Barang dalam proses sebesar 958.233 di sebelah debit. Barang jadi di sebelah debit 4.300.000. Perlengkapan kantor 370.000 di sebelah debit. Tanah 10 juta di sebelah debit. Bangunan 20 juta di sebelah debit. Akumulasi penyusutan bangunan 6.196.667 di sebelah kredit. Peralatan kantor 8 juta di sebelah debit. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan 3.933.000 di sebelah kredit. Peralatan kantor 2 juta di sebelah debit. Akumulasi penyusutan peralatan kantor di sebelah kredit sebesar 1.166.067. Utang usaha 4.820.000 di sebelah kredit. Modal 26.360.000 di sebelah kredit. Laba ditahan 4.302.450.000 di sebelah kredit. Retur penjualan 135.495.283 di sebelah kredit. Retur penjualan 1.290.000 di sebelah debit. Harga pokok penjualan 94.100.600 rupiah di sebelah debit. Overhead pabrik 1.680.000. Gaji penjualan 5.420.000. Beban promosi 2.340.000 di sebelah debit. Rupa-rupa beban penjualan 3.620.000 di sebelah debit. Gaji kantor 10.900.000 di sebelah debit. Penyusutan bangunan 229.167 di sebelah debit. Penyusutan peralatan kantor 366.667 di sebelah debit. Rupa-rupa beban umum 5.210.000. Pendapatan rupa-rupa di sebelah kredit 460.500. Total 182.734.567. Berikutnya lagi kita masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Dapat kita lihat data akun yang pertama yaitu di ikhtisar produksi sebesar 4.558.133. Ini dapat dari penjualan, persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses. Data ini didapat dari neraca saldo yang di atas. Data selanjutnya dapat kita lihat akan persediaan bahan baku sebesar 700.000 dan persediaan barang dalam proses sebesar 1 juta. Setelah itu kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 1.700.000. Inilah yang dinamakan ikhtisar produksi. Berikutnya kita lihat di akun ikhtisar laba rugi dan persediaan barang jadi sebesar 4.300.000. Data ini dapat dilihat dari neraca saldo yang di atas. Yang terakhir kita lihat akun persediaan barang jadi, beban ikhtisar laba rugi masing-masing sebesar 1.200.000. Data ini didapat dari akun AJP yang di atas. Berikut kita masuk ke akun neraca lajur PT Aman Sentosa per 31 Desember 2019 yang akan dilanjutkan oleh Dur Rafiq. Baik, sekarang kita lihat di akun neraca saldo. Kita masukkan data neraca saldo yang dibahas oleh Arik. Setelah itu kita jumlahkan, dapatlah hasil 182.73.567. Selanjutnya kita masuk ke data AJP. Data AJP ini kita masukkan dari data yang dijelaskan oleh Arik sebelumnya. Karena akan ikhtisar produksi dan laba rugi tidak terdapat di akun neraca saldo, maka akunnya kita masukkan di bawah total neraca saldo. Selanjutnya kita masuk ke akun setelah AJP. Di akun setelah AJP ini kita masukkan semua data dimulai dari akun kas hingga ke akun ikhtisar.
laba rugi kecuali di bagian data AJP. Kita sesuaikan laba rugi. Kecuali di bagian data AJP kita sesuaikan, yaitu dengan nemu debit rumus debit ketemu debit. Kita jumlahkan kemudian kita kurangi di bagian kredit. Sebagai contoh dapat dilihat di sini. Akun persediaan bahan baku sebesar 3.599.900 ditambah 700.000 kemudian dikurangi sebesar 3.599.900, maka dapatlah hasilnya 700.000 yang kita masukkan ke dalam debit. Setelah itu kita jumlahkan, dapatlah hasil 185.634.567. Berikutnya kita masuk ke dalam akun ikhtisar produksi. Dari yang ada di ikhtisar produksi adalah akun yang berkaitan dengan beban produksi pabrik dan yang berkaitan dengan pembelian. Setelah itu kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 14.227.300 di sebelah debit dan sebesar 1.700 di sebelah kredit. Dapat kita lihat di sini hasilnya tidak balance. Maka hasilnya yang lebih besar kita kurangi dengan hasil yang lebih kecil, maka dapatlah hasilnya sebesar 12.527.300 rupiah. Inilah yang dinamakan harga pokok produksi. Setelah itu kita jumlahkan, maka hasilnya akan balance. Berikutnya kita lanjut ke akun laba rugi. Data yang terdapat di laba rugi adalah akun yang berkaitan dengan pembelian dan sisa beban-beban yang tidak berkaitan dengan produksi pabrik. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, maka dapatlah hasilnya 134.567 rupiah di sebelah debit dan 135.783 rupiah di sebelah kredit. Dapat kita lihat di sini hasilnya tidak balance, maka hasil yang lebih besar kita kurangi dengan hasilnya yang lebih besar, maka hasilnya 4.881.216 rupiah. Setelah itu kita jumlahkan kembali, maka hasilnya 1.337.155.783 rupiah dan hasilnya balance juga di bagian kredit. Terakhir kita masuk ke akun neraca. Data yang masuk ke dalam akun neraca adalah akun sisa dari ikhtisar produksi dan ikhtisar laba rugi, yaitu dari akun kas sampai ke akun laba rugi. Setelah itu kita jumlah, dapatlah hasil 51.660 rupiah di sebelah debit dan 46.778.784 di sebelah kredit. Dapat kita lihat di sini hasilnya tidak balance, maka hasil yang lebih besar kita kurangi dari hasil yang lebih kecil. Dapatlah hasil 4.881.216 rupiah. Ini yang dinamakan laba bersih perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.